Karena Islam memang mengajarkan kedamaian, Pak. Menjadi aneh kalau umat Islam atau seorang muslim itu tidak memiliki hati yang damai. Makanan di dunia ini nggak ada yang enak, Pak. Ukhuwah wataniyah, ukhuwah kebangsaan. Nih, Pak Jisen yang seorang Buddhism, kemudian Pak Ketut seorang Hinduism, kemudian kalau tidak salah Pak Ateng ini beliau di seorang Konfusianisme, tapi mau duduk bersama-sama dengan kita, mau bersama-sama di antara kebaikan yang ada. Pak Kiai, saya nekin Hindu katanya. Nah terus boleh nggak saya pakai peci? Boleh. Buktinya Pak Nyoman pakai peci juga. Masuk masjid boleh. Jadi saya bilang Pak Kapolres, sekalian buat Pak Ketut, jangankan cuma pakai peci hitam atau minta izin masuk Masjid At-Taqwa, masuk Islam juga boleh, Pak. Saya nggak manas-manasin Bapak. Syahadat itu cuma 5 detik saja, Pak. Boleh dites sekarang, Pak, maju, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidinal mustafa wa ala alihi min ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi wa liman tabi'ahu hatta ila yaumil qiyamah wa ba'd. Yang dirahmati Allah dan yang kami muliakan, Bapak Kapolresta Pontianak, Komisaris Besar Polisi Ade Haryadi beserta Ibu, seluruh pejabat utama, para kasat, para kapolsek, hadir juga bersama kita Bapak Dan Ramil Pontianak Utara, Bapak Iketut Arnasa, Pak Mayor, terima kasih atas waktu dan kesempatannya hadir membersamai kami. Di tengah kami lapar-lapar seperti ini, ternyata Anda paham. Tapi kalau Anda mau duluan nggak masalah, Pak. Kami larang pun percuma, ga. Yang kami hormati orang tua kita bersama, Bapak Tanjaya, Bapak Ateng Tanjaya, Bapak Haji Fauzi, Bapak Haji Kardiman, teman-teman dari OKP, dari Pemuda Pancasila, kemudian saya lihat juga dari teman-teman Pemuda Melayu, saya lihat juga ada Pak Jisen. Ya, Pak, terima kasih untuk hadirnya. Mungkin ada pastor dan pendeta yang hadir membersamai kami. Inilah Indonesia, Pak. Tidak ada persoalan bagi kita sebenarnya di bangsa ini. Tidak ada bangsa yang besar, tidak ada bangsa yang lebih hebat dibandingkan dengan negara Republik Indonesia. Saya yakin yang hadir pada sore hari ini, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Kapolres tadi, kerinduan kita cuma satu sore ini. Kita rindu sama apa, Pak? Azan maghrib. Ada yang bisa azan nggak, nak? Ada yang bisa azan nggak santri itu? Ada. Boleh dites, nak, azan maghrib, nak? Bang Lonjong masih bisa azan maghrib ya? Boleh dites, Bang? Boleh. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita datang kemari dengan niat dan tujuan yang sama. Kita semuanya berbeda latar belakang, bahasa kita berbeda, warna kulit kita berbeda, tradisi kita berbeda, bahkan iman juga kita ada yang berbeda. Tapi justru dari perbedaan-perbedaan yang ada tidak harus menyebabkan kita saling bertolak belakang. Justru mari kita semakin menguatkan tujuan dan niat bersama untuk menjadikan negara Kesatuan Republik Indonesia ini sebagai tempat yang paling aman, sebagai tempat yang paling nyaman, sebagaimana ini pernah dicita-citakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu ceramah saya berapa menit, Pak Kapolsek? Hah? Boleh dipotong nggak ceramahnya? Pak Kapolsek, ceramahnya saya potong tapi amplopnya jangan dipotong, Pak. Aman ya? Kalau kira-kira nggak aman saya turun nih, Pak. Nabi sallallahu alaihi wasallam
Ini mau saya sampaikan ke Pak Jisen ini, karena tokoh agama ini, Pak Ketut dan juga Pak Ateng Tanjaya, bahwa Islam itu secara garis besarnya adalah mengajarkan kedamaian, Pak. Islam mendorong manusia itu kepada arah perdamaian yang sesungguhnya. Ketika Nabi kami Muhammad SAW sampai di Madinah, ada 4 pesan utama yang beliau sampaikan kepada masyarakat Madinah pada waktu itu. Padahal waktu itu masyarakat Madinah belum ada Islam, Pak. Ketika Nabi kami hijrah ke kota Madinah dari Makkah, 4 pesan utama Rasulullah SAW. Yang pertama, ya ayyuhan nas afsus salam. Wahai manusia, tebarkan kedamaian di antara kalian. Jangan ada permusuhan, jangan ada bibit-bibit kebencian sekecil apapun. Maka hari ini kita dalam keadaan kondisi berpuasa di hari yang ke-24. Mudah-mudahan puasa kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan puasa kita mendidik kita menjadi manusia yang paling sabar, menjadikan kita sebagai manusia yang ikhlas, menjadikan kita sebagai manusia yang senantiasa menebarkan kedamaian di antara sesama. Maka kata Rasulullah, afsus salam, tebarkan kedamaian di antara kalian, hilangkan kebencian, hilangkan bibit-bibit permusuhan di antara kalian. Sebab seperti apapun bibit-bibit permusuhan tidak akan pernah mendatangkan kedamaian dan kebaikan di antara sesama. Bahkan di hadis yang berbeda Nabi mengingatkan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang mampu bermanfaat dan memberikan kebaikan di antara sesama. Pak Kapolres kita sudah tahun keberapa di Pontianak, Pak? Tahun ketiga, Pak. Nggak pengen pindah gitu, Pak? Nggak pengen pindah gitu? Oh, nunggu masjid selesai. Kita doakan masjid Polres kita cepat selesai, Pak. Amin. Dan insya Allah beliau mengundang kita hadir nanti tanggal 28 Ramadan malam ke-29 untuk buka bersama sekaligus sholat pertama di masjid yang beliau bangun dengan susah payah, Pak. Ini merupakan sebuah ide dan gagasan besar dari beliau. Kita doakan mudah-mudahan pahalanya Allah berikan kepada beliau beserta keluarga, amin. Kepada ibunda tercinta beliau yang memang dari awal salah satu niatan beliau membangun masjid adalah hadiah untuk ibunda tercinta beliau. Kembali kepada apa yang saya sampaikan, monggo silakan. Yang kedua kata Nabi, nah ini siapa tahu juga jadi motivasi buat Pak Jisen, wa at'imut ta'am, sering-seringlah berbagi makanan. Pak Jisen, kalau nggak salah Anda ini seorang Buddhis, penganut Buddha yang taat. Dalam ajaran Buddha itu kan diajarkan berbagi. Ya Pak Jisen, kira-kira Pak Jisen hari ini bawa apa, Pak, untuk kami, Pak? Hah? Belum bawa, Pak, ya? Nggak ada bawa amplop gitu, Pak? Wah, jadi kecil harapan kami ini, Pak. Pak Jisen, berbagi itu nggak perlu dilihat siapa orang yang menerima, Pak. Islam mengajarkan kepada kami kalau mau berbagi ya berbagi saja. Jangan pernah dilihat siapa yang menerimanya. Karena Islam itu hanya mengajarkan bagaimana, kata Nabi SAW, ada 4 manusia yang dirindukan oleh surga. Salah satu diantaranya adalah wa mut'imil ji'an, orang yang senang berbagi makanan kepada orang lapar. Suatu hari seorang ulama besar yang dikenal, sangat dikenal luar biasa, namanya Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu. Beliau ditanya, bagaimana Syekh Abdul Qadir, bagaimana caranya kami melihat Allah tersenyum kepada kami sementara kami tidak mungkin melihat Allah? Kita kan tidak mungkin melihat Tuhan, kata umat Islam. Apa jawaban Syekh Abdul Qadir Jailani? Berikan makanan kepada orang yang lapar, karena pada saat itulah Allah Tuhanmu akan tersenyum kepadamu. Suasana Ramadan, suasana masyarakat umat Islam di seluruh dunia, kurang lebih hampir 1 bulan di hari yang ke-24 ini kami dididik bagaimana menahan rasa lapar. Sebenarnya didikan Allah kepada kami itu mengajarkan bagaimana cara bersyukur terhadap nikmat. Ini ada Pak Kapolsek Timur ini, Pak Heri, makanan di dunia paling enak apa, Pak Kapolsek? Makanan di dunia paling enak itu apa? Biasa tahu dia. Makanan paling enak apalah?
Kalau tak paham Polsek Barat, Mas Basuki, makanan paling enak di dunia apa? Makan gratis. nih. Mas Malik, makanan paling enak di dunia? Pak Kasan Reskrim, makanan paling enak di dunia apa? Ayo, ada yang berani jawab makanan paling enak? Ibu Kapolres, makanan paling enak di dunia apa? Ya, pinter. Makanan paling enak di dunia adalah di saat kita lapar. Tepuk tangan untuk Ibu Kapolres ini. Kuliahnya di mana, Bu? Kok pinter ya? Makanan di dunia ini nggak ada yang enak, Pak. Seenak apapun makanan itu, tapi kalau perut kita dalam keadaan kenyang pasti tidak akan enak. Maka Allah mendidik kita melalui lapar, agar kemudian timbul rasa terima kasih di dalam hati. Ternyata makanan yang paling enak itu di saat kita betul-betul lapar, dan pada posisi itu kita betul-betul membutuhkan Allah. Coba umat Islam ini betul-betul dididik, Pak Jisen. Menjadi aneh kalau umat Islam ini nggak sabaran. Muslim di Indonesia kurang lebih 14 jam 15 jam kita berlapar-lapar seperti ini, Pak. Kalau di negara-negara Eropa kalau musim dingin itu ada yang 16 sampai 17 jam, Pak. Kami pernah ada di Eropa itu sampai 17 jam di musim dingin. Sebenarnya di balik rasa lapar itu kita diajarkan bagaimana kepatuhan atau kepasrahan kepada Allah Sang Maha Pencipta. Yang ketiga kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wasilul arham, sambung silaturahim. Silaturahim yang pernah disampaikan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bagaimana membangun kebersamaan, membangun kasih sayang di antara orang-orang yang ada di sekitar kita. Bahkan salah satu Rais Syuriah Nahdlatul Ulama pada tahun 87 sekian, namanya Ki Ahmad Siddiq, menggagas tentang silaturahim. Tiga, yang pertama ukhuwah Islamiyah, ukhuwah atau persaudaraan sesama umat Islam. Yang kedua ukhuwah wataniyah, ukhuwah kebangsaan. Nih Pak Jisen yang seorang Buddhism, kemudian Pak Ketut seorang Hinduism, kemudian kalau tidak salah Pak Ateng ini beliau di seorang Konfusianisme, tapi mau duduk bersama-sama dengan kita, mau bersama-sama di antara kebaikan yang ada. Saya kemarin diundang sama Pak Bupati Kuburaya, pas juga yang hadir itu kan ada camat Sungai Ambawang kan Katolik, Pak, namanya Pak Jurin, itu seorang Dayak Katolik. Tapi kalau ketemu saya itu selalu assalamualaikum. Sayanya jadi bingung, Pak. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam. Saya tanya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Terus gimana perkembangannya? Oh Pak Jurin nih, Masya Allah katanya kan. Saya bilang ada teman saya waktu itu, mohon izin Pak Kapolres, kalau nggak salah Kapolres Sekadau itu kan Hindu ya, Pak Nyoman ya, Pak Nyoman. Saya diundang oleh beliau waktu itu di Polres bukan acaranya bukan di Polres Sekadau. Beliau tanya sama saya, Mas Malik, Pak Kiai, saya nekin Hindu katanya. Nah terus boleh nggak saya pakai peci? Boleh. Buktinya Pak Nyoman pakai peci juga. Masuk masjid boleh. Jadi saya bilang, Pak Kapolres sekalian buat Pak Ketut, jangankan cuma pakai peci hitam atau minta izin masuk Masjid At-Taqwa, masuk Islam juga boleh, Pak. Saya nggak manas-manasin Bapak. Syahadat itu cuma 5 detik saja, Pak. Boleh dites sekarang, Pak, maju, Pak. Pak Jisen mau ngetes juga, Pak, syahadat, Pak. Jadi apa kata Pak Jurin tuh? Jangan sering-sering ketemu ke Zain Mohsin. Kenapa? 5 menit langsung syahadat. Karena Islam memang mengajarkan kedamaian, Pak. Menjadi aneh kalau umat Islam atau seorang muslim itu tidak memiliki hati yang damai. Karena memang kita dididik oleh Allah dan dididik oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar hidup ini senantiasa berada dalam kedamaian.
Membangun silaturahim itu penting. Membangun kebersamaan di antara kita itu sangat baik, Pak. Datuk moyang kita sama Pak Jisen. Datuk moyang kita siapa? Adam. Perasaan lama sekali saya ceramah nih, Pak. Agak kering saya, Ustaz. Boleh minta kopi? Tak usah manis-manis amat. Pak Kapolsek, ada kopi? Yang sisa tadi siang, Pak, yang kita berdua itu, Pak. Gini loh Pak Jisen. Ini insya Allah teman-teman ini anggota Polsek Utara ini kan ada yang non Muslim juga, ada yang Katolik, ada yang Kristen ya. Bang Lias, masih Bang Lias, masih Kristen kan? Perasaan minggu katanya pengen masuk Islam. Udah kasih peci aja Bang. Nah, tuh, udah mirip guru ngaji Bang. Udah Iqra berapa Bang? Nih Bang Lias, saya pesankan pesannya Yesus yang kami menyebutnya sebagai Isa Al-Masih, Isa ibn Maryam. Apa pesannya beliau? Diabadikan oleh seorang ulama besar yang bernama Imam Fakhruddin Ar-Razi. Di dalam kitab tafsir Ar-Razinya, beliau menulis satu kalimat diambil dari ucapan Isa bin Maryam, laisal ihsan an tuhsina liman ahsana ilaika wa kadzalika mukafa'ah, innamal ihsan an tuhsina liman asaa ilaika. Paham Bang Lias belum? Nah itulah makanya masuk Islam loh. Ada Kiai Fatah ya? Ngapunten ya Fatah. Ada ke Mansur juga. Tuh. Saya lihat ini ada yang suka nilang itu sana sini itu. Adik saya ini Kang Asep kumaha damang ya teh. Hari ini lumayan ya dapatnya ya. Bisa dibagi enggak? Gini. Saya ingat pesannya Isa. Kalau kamu berbuat baik kepada orang yang baik kepadamu itu biasa. Ada orang baik Pak, kemudian kita berbuat baik. Nih Pak Harto ini kan orangnya baik. Kalau saya membalas kebaikan Pak Harto yang baik itu kebaikan biasa Pak. Itu kebaikan biasa dan itu normal kata Nabi Isa. Tapi kebaikan yang hebat adalah ketika ada orang yang memusuhimu tapi kamu masih mau berbuat baik kepadanya. Nih Kepolisian Republik Indonesia, tepuk tangan dulu untuk Polri Pak. Baru saya lihat ada jargon baru di kepolisian, Polri untuk masyarakat. Tuh. Kepolisian hari ini menghadapi ujian yang tidak sedikit Pak. Ada berbagai macam persoalan yang semuanya insya Allah paham bagaimana yang terjadi di institusi kepolisian Republik Indonesia. Semuanya cinta polisi? Enggak. Benci polisi? Ya enggak juga. Tapi itu kan manusianya Pak Kapolres. Kalau kita maksa manusia suka sama kita itu kan nggak mungkin. Tidak mungkin masyarakat Indonesia ini senang sama polisi semua. Tapi kan nggak mungkin orang Indonesia semuanya benci polisi. Makanya saya pernah ditanya, Ustadz cinta polisi? Enggak lah. Terus saya lebih cinta Polwan Pak. Ngapain cinta polisi Pak? Oh cinta Polwan masuk akal. Ya Ibu happy ya? Iya. Ibu happy ya? Masya Allah, mudah-mudahan panjang usia Ibu, mendapat kebaikan di sisi Allah. Ada minta doa yang lain Bu? Oh enggak, cukup ini aja Bu ya? Iya. Jadi kata Nabi Isa, kalau kamu dibenci orang, dimusuhin orang, difitnah orang, Pak Kapolres dibenci orang, difitnah orang, tapi Kapolres masih mau berbuat baik, itu hebat Pak. Kalau Asep apa? Asep Conder ya? Asep Conder ya? Asep Conder dimusuhin orang masuk akal Pak. Karena sering ngejar orang nggak pakai helm. Masuk akal. Atau polisi A, B seterusnya dibenci, itu biasa.
Tapi ketika dirinya dibenci tapi tidak membalas kebencian, tapi membalas kebaikan, itu hebat kata Nabi Isa. Itulah salah satu fungsi puasa, agar menjadikan kita ini pribadi yang sabar, ikhlas terhadap kondisi apapun yang sedang dialami. Ini insya Allah semuanya dapat. Ini THR sudah aman semua Pak ya? Bu, THR aman Bu? Aman ya? Ada yang THR-nya belum aman Pak? Teman-teman pemuda Pancasila aman? Hah? Oh, aman dari Kapolsek ya? Kok cuma kaleng pun saya ada bang. Pak Kapolsek aman enggak nih saya balik nih? Oh, jangan pula saya ditersangkakan Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah ini nikmatnya orang berpuasa tuh gitu Pak. Mau seperti apapun kondisi yang berat, puasa itu hebatnya di mana? Saya pernah ditanya oleh teman saya seorang Kristiani, Pak Kiai, hebatnya orang puasa itu di mana? Saya jawab, hebatnya orang puasa itu jangankan yang haram, yang halal saja suruh ditahan. Pak Saifuddin, kelihatan Pak. Jangan sok-sok sehat Pak, lemes Pak sama dengan saya Pak. Yang halal ditahan nggak puasa itu? Ditahan. Makan itu halal Pak, minum itu halal. Tapi karena berpuasa Pak Jisen, maka kami diwajibkan untuk menahan. Maka jangankan perkara yang haram, yang dilarang oleh tuntunan agama, yang halal sekalipun dalam agama Islam diatur. Ada batasan-batasan. Yang terakhir, pesan Rasulullah Muhammad SAW ketika beliau sampai di Madinah, yang terakhir apa kata Nabi? Wasallu bil lail wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Tadkhulul jannata bisalam. Hei orang-orang beriman kata Rasulullah, ibadahmu, sujudmu kepada Allah yang sudah baik dan sudah sempurna, maka sempurnakanlah dengan sujudmu di tengah malam hari. Sallu bil lail wan nasu niyam. Salatnya di tengah malam hari, di saat manusia yang lain sedang tertidur pulas. Maka apa kata Rasulullah? Tadkhulul jannata bisalam. Insyaallah kelak pasti Allah akan memasukkan kalian ke dalam surganya dalam penuh kedamaian. Dari empat apa yang dipesankan oleh Nabi kami Muhammad SAW, yang mau saya sampaikan di bagian akhir Pak Jisen, Pontianak Utara ini adalah potret kecil dari kota Pontianak. Kota Pontianak yang kita tahu ada berbagai macam etnis. Yang tercatat di Kalimantan Barat kurang lebih 28 etnis Pak, yang tergabung dalam Persatuan Merah Putih karena kami biasa terlibat di dalamnya. Ada 28 etnis yang tercatat di Kalimantan Barat. Ada Dayak, ada Melayu, ada Bugis, ada Banjar, ada Sambas, ada Jawa, ada Sunda, ada Madura, kemudian ada Tionghoa di dalamnya. Semuanya bersatu karena kita semuanya adalah hamba dari Allah yang sama, dari Tuhan yang menciptakan kita semuanya. Kita adalah anak keturunan dari seorang manusia pertama yang bernama Adam. Kemudian terjadi perbedaan di antara kita. Kapan? Sebagai penutup, Pak Jisen, saya dengan Pak Jisen ini leluhurnya sama Pak. Makanya walaupun kulit saya agak hitam, tapi mata saya sipit Pak. Leluhur kita itu anaknya Nuh. Kalau Bapak pernah baca sejarah, di dalam Injil disebutnya Noah. Quran menginformasikan itu Nuh. Nuh itu punya 4 anak, yang satunya itu melanggar, namanya Kanaan. Anak yang kedua namanya Syam. Syam itu yang melahirkan bangsa-bangsa yang bertubuh tinggi besar, bermata besar, berhidung mancung, yang notabene paling banyak itu menjadi bangsa Arab, maka disebut sebagai bangsa Semit atau Syamit, Syam. Ada yang kedua, anak yang ketiga namanya Ham. Ham itu melahirkan bangsa-bangsa Afrika. Anaknya bertubuh tinggi, atletis, berkulit gelap, berambut keriting, yang disebut dengan bangsa-bangsa Afrika. Itu keturunan Nabi Nuh dari anak yang ketiga yang bernama Ham. Kita nih nggak usah ngelak, kita ini sama Pak. Datuk moyang kita sama. Siapa? Datuk moyang kita namanya Yafis.
Yafis itu menurunkan bangsa-bangsa di Asia Timur berkulit kuning kecoklatan, ada yang cenderung hitam, bermata sipit. Mohon maaf Pak Jisen, kita sama Pak. Hidungnya pesek, silakan pegang hidung Pak. Tubuhnya nggak terlalu tinggi, berarti saya, Pak Jisen, Pak Ketut, Pak Tan, Pak Kardiman, Mas Joko, Haji Fauzi, Kang Ade, semuanya kita satu leluhur yang bernama Yafis bin Nuh, Nuh bin Lamih, Lamih bin Matusalih, Matusalih anaknya Idris, Idris anaknya Yerid, Yerid anaknya Mihlai, Mihlai anaknya Kinan, Kinan anaknya Ahnus, Ahnus anaknya Anwas, Anwas itu anaknya Sis, Sis anaknya Adam alaihi salatu wassalam. Jelas Pak? Jadi nggak perlu ribut lagi, kita satu datuk moyang. Jadi Pak Jisen berarti kita saudara Pak ya, karena besok sebentar lagi lebaran Pak. Sepertinya air kaleng belum ada Pak. Jadi silakan hubungi teman-teman pemuda Pancasila nanti. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Hah? Ya Allah Pak Kapolres, dah lapar dah saya ini Pak Kapolres. Bapak? Nah ini berat nih Pak, dilanjutkan sakit, tak dilanjutkan sakit. Ini yang perintah Kapolres Pak. Ya udah saya tambah 2 menit Pak Kapolres. Saya ini bersahabat baik dengan beliau Pak. Walaupun kita ini kelihatannya agak-agak menjauh karena saya tidak ingin dekat-dekat amat sama beliau, tapi sebenarnya beliau sangat dekat dengan saya. Jadi kalau saya apa-apa itu WA beliau Pak, langsung cair Pak. Terima kasih kemarin, terima kasih kemarin. Udah cukup ya. Kalau mau nambahin nggak apa-apa. Mas Jatmiko, wah ini Kapolsek Selatan ini tempat subur ini Pak. Jadi kalau Bapak Pontianak Selatan itu kan insya Allah teman-teman tahu semuanya ya, itu lahan subur Pak. Jadi Mas Miko nanti boleh dibagi-bagi sama teman-teman ini. Enggak apa-apa Pak, enggak pakai amplop enggak masalah Pak, karena kami lebih butuh isi daripada amplopnya Pak. Para jamaah sekalian dirahmati Allah, sahabat-sahabat sebangsa dan setanah air, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya kita sudah mau duduk bersama, karena salah satu fungsi dari orang mau bersilaturahim adalah menghilangkan rasa marah, menghilangkan rasa benci, dan menghilangkan permusuhan di antara sesama. Yuk mari kita bersama-sama membangun Republik Indonesia, membangun Indonesia. Kita mulai dari Pontianak Utara. Tepuk tangan untuk Pontianak Utara. Rindu rasanya kita menemukan kedamaian di kampung tercinta ini. Saya kalau ditanya di seberang kota, Pak Kiai tinggalnya di mana? Saya jawab tinggalnya di Siantan Pak. Oh Pontianak Utara, siap. Oh Pontianak Utara itu dulu Texas Pak Kiai katanya. Iya Haji Fauzi, dulu Pontianak Utara Texas Pak Kiai. Saya bilang alhamdulillah Pak, Pontianak Utara sudah tidak Texas lagi, sekarang sudah jadi Las Vegas Pak. Terima kasih untuk waktunya, dan insya Allah nanti kita akhiri dengan doa bersama. Dan kami persilakan saudara-saudara yang berbeda iman dengan kami untuk menikmati hidangan puasa kita sore hari ini. Dan kita doakan Pak Kapolres kita beserta seluruh jajarannya diberikan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan keimanan yang kuat serta keikhlasan, dan semuanya mendapatkan kebahagiaan dan kesempurnaan puasa Ramadan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.